Kami dari SMA IT Asyadili Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi yarfa'u sya'nal ummati bil ilmi wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tahun 2024 ini, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi secara serentak, di mana telah kita lihat antusiasme para calon pemimpin di negeri kita yang sudah mulai keluar masuk pelosok desa, menebar harta pada para kaum duafa, menebar senyum yang terpampang pada baliho-baliho seluruh penjuru kota, membuat janji manis yang membuat hati rakyat terpesona. Dan pastinya harapan kita semua setelah terpilihnya akan berkomitmen sepenuh jiwa demi kemajuan Indonesia tercinta. Namun sungguh sayang hadirin, kita tidak dapat menutup mata akan mirisnya realita yang terjadi di negeri kita, di mana masih banyak pemimpin yang seakan tutup mata akan cerita rakyat jelata dengan menikmati harta kaum duafa, mengambil hak orang yang kurang berkuasa, bahkan tak peduli rakyatnya hidup ataupun binasa. Krisis kepemimpinan inilah yang menyebabkan bergulirnya sistem kepemimpinan yang tidak sesuai dengan konsep Al-Quran. Lantas, bagaimana cara kita dalam menanggulangi hal tersebut? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Kriteria Pemimpin Ideal Perspektif Al-Quran di Era Milenial, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya yang bertajuk Al-Lubab jilid 1 halaman 144 menjelaskan bahwasannya Rasulullah merupakan sosok yang penuh dengan rahmat Allah. Hal inilah yang menyebabkan beliau selalu bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Hadirin rahimakumullah, Michael Hart, seorang kolumnis berkebangsaan Amerika, menuliskan dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Ia dengan yakin menempatkan sosok Rasulullah pada urutan pertama sebagai sosok yang paling berpengaruh di dunia, mulai dari tingkah laku, akhlak, dan gaya kepemimpinan yang masih sangat mendunia. Karena Rasulullah merupakan sosok uswatun hasanah, seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 10 halaman 438 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan teladan pemimpin sepanjang sana dan merupakan contoh karakter terbaik bagi umat manusia. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah merupakan suri tauladan yang luhur, contoh tertinggi yang patut kita teladani, baik dalam segi perkataan
maupun perbuatannya. Bahkan hadirin, Rasulullah merupakan figur kepemimpinan pertama yang berhasil menorehkan sejarah dunia. Beliau menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi umat manusia dan rahmat bagi alam semesta. Maka pantaslah kita dibuat takjub dengan jejak kepemimpinan para sahabat yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian betapa bijaksananya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Beliau berhasil menyatukan suku-suku Arab yang semulanya terpecah belah menjadi saling berdamai, bahkan saling mengasihi. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau selalu berjalan-jalan di malam hari hanya untuk memastikan keamanan rakyatnya. Sayyidina Utsman bin Affan dengan kedermawanannya membuat malaikat tersipu malu dan segan terhadap akhlak dan jiwa tabahnya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya, beliau mampu memperluas wilayah dan memberikan hak-hak yang baik untuk rakyatnya. Hadirin, Rasulullah memiliki sifat yang diunggulkan. Yang pertama, siddiq, yakni bersikap jujur. Kedua, tabligh, yakni kemampuan menyampaikan dan berkomunikasi. Yang ketiga, amanah, kemampuan mengemban kepercayaan. Dan yang keempat, fatanah, cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hendaknya para pemerintah di negeri kita dapat meneladani sifat kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, tak lupa kita curahkan rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama melantunkan salawat. Sallallahu ala Muhammad. Pesan kami pada pemimpin tahun 2024 ini yang akan memimpin Indonesia. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Pemimpin adalah wakil dari rakyat. Jangan tidur ketika sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukanlah paduan suara yang hanya tahu dan diam lalu setuju. Dari uraian tadi dapat kita ambil kesimpulan dan bersama-sama kita amalkan bahwasannya mewujudkan pemimpin ideal Islam perspektif Al-Quran di era milenial haruslah mengacu dan berpacu pada konsep kepemimpinan Rasulullah. Jika pemimpin di negeri kita sudah dapat mengamalkannya, maka bukan tidak mungkin jika rakyat Indonesia akan semakin terhormat, Pendidikan dan rumahnya bertingkat, kesejahteraannya meningkat, sehingga akan menjadikan Indonesia lebih kuat, hebat, bermartabat, semakin berdaulat. Sepakat? demi apa? Demi masa depan, pemimpin yang amanah jadi pedoman, masyarakat memancarkan kemakmuran, hingga bangsa raih kejayaan. Suminten menek kelopo, mangan kupati cokot ulo, cekap semanten atur kita, menawi lepat kita nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim, tsumma